Kali ini kita bakal bahas lengkap Oppo A18 karena sebelumnya saya cuman unboxing singkat aja. Sekilas ini nggak beda jauh dengan A38. Seri entry level terbaru dari Oppo yang jadi penerus Oppo A17. Upgrade-nya sih menurut saya cukup banyak. Dari desain, layar, dan performanya juga ada peningkatan. Buat desain sendiri, Oppo 18 ini nunjukin desainnya. Kalau ini HP kekinian yang nggak kalah sama kakaknya, A38, A58, dan A98 yang harganya hampir 5 juta. Dari segi desain belakang, Oppo 18 ini menggunakan desain Oppo Glow. Desainnya premium dan bebas sidik jari. Kecuali bagian modul oval kameranya, masih samar-samar ninggalin sidik jari. Untuk framing kameranya oval ya, dengan setup kamera nggak beda jauh sama A38, A58, dan A98. Untuk bobotnya ringan, di bawah 200 gram, lebih tepatnya di 188 gram, dan ketipisannya di 8,16 mm. Oppo A18 juga ada internal proteksinya, yaitu di IP54, yang dimana anti cipratan air dan anti paparan debu. Untuk layar menggunakan konsep layar waterdrop screen, dengan ukuran layar 6,56 inch HD Plus ya, di 1612 x 720 pixel. Panelnya pakai IPS LCD dan refresh rate-nya mampu di 90 Hz. Dan bisa disetting ya, ada 3 pilihan. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Oppo A18 juga memiliki color gamutnya di IP3 100%. Untuk bagian layar nih, saya jujur aja agak terkejut karena resolusinya cuma di HD Plus doang. Pas saya setel YouTube, hasil detailnya cukup lumayan dapat. Warnanya juga oke, mungkin ini kebantu color gamut di IP3-nya yang 100%. Untuk hasil warnanya cukup lumayan bagus, untuk nonton sih udah nampilin warna yang lumayan enak dilihat. Untuk kecerahan maksimalnya mampu di 720 nits, ditambah lagi ada sunlight display-nya nih, jadi ketika kalian menggunakan di bawah sinar matahari ini, layarnya nggak terlalu gelap ya, masih agak kelihatan. Untuk speaker, A18 masih mono speaker, tapi volume up-nya mampu di 300%. Lanjut ke bagian spesifikasinya. Oppo A18 dibekali Android 13 dengan antarmuka ColorOS 13.1. Oppo A18 juga dibekali RAM 4GB nih, yang dimana ini RAM-nya bisa extended RAM, 3 pilihan. Dengan storage 128GB yang jenis ROM-nya masih eMMC 5.1. Untuk chipsetnya, Oppo A18 dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Pas saya tes Antutu versi 10, skor Antutunya menghasilkan di angka 261 ribuan. Skor CPU-nya di angka 89 ribuan dan skor GPU-nya di angka 50 ribuan. Seri G85 12 nanometer walaupun chipset yang standar, menurut saya ini ada peningkatan dibanding seri sebelumnya, seri A17 yang pakai G35. Oppo mengklaim performanya tetap lancar selama 36 bulan atau 3 tahun. Untuk pengguna Oppo 18 nih di 3 tahun kemudian, kalian bolehlah sharing-sharing di sini atau tambahkan di kolom komentar tentang performanya atau kelancarannya. Kemudian untuk urusan sensor di sini terbilang lengkap, terutama sensor gyro-nya, walaupun masih software. Jadi untuk aplikasi atau game yang membutuhkan sensor ini kurang maksimal aja. Untuk konektivitasnya nih, A18 ini belum ada NFC-nya ya. Cuman untuk kalian yang emang butuh NFC, mungkin kalian bisa ambil di Oppo A58 yang udah support NFC. Oke, di sini kita tes game Mobile Legends ya. Kalau misalnya saya lihat, di sini ada mode gamenya juga coy. Nggak beda jauh kayak Oppo yang lainnya. Ada mode rendah daya, mode seimbang, dan mode game pro. Kemudian di bawahnya sama, ada mode fokus game, notifikasi, pemblokiran panggilan, dan lain-lain. Nggak beda jauh dengan mode Oppo yang lainnya. Coba kita lihat di sini frame rate-nya mampu ditinggi dan grafisnya juga mampu ditinggi coy. Jadi dua-duanya juga ditinggi ya. Yang saya rasakan untuk game satu ini lumayan agak lancar walaupun ada beberapa frame drop ya. Untuk suhunya di sini adem, nggak anget-anget banget. 25 menit main game dengan kontras kurang lebih 30% dan audio kurang lebih 20%, hanya memakan daya baterai 6% aja. Untuk urusan performa, A18 menurut saya ini terbilang cukup-cukup aja untuk scroll-scroll media sosial dan game-game ringan. Untuk kalian yang cari performa, kayaknya agak susah di Oppo, apalagi di harga 2 jutaan ke bawah. Untuk baterainya, Oppo A18 dibekali baterai 5000 mAh dengan daya charger 10 watt. Mungkin charger 10 watt agak kerasa kurang pas aja untuk pemakaian di tahun 2023 ini.
Di sini juga ada beberapa fitur baterai. Salah satunya fitur mengoptimalkan siaga tidur yang dimana ketika kita tidur di malam hari kemudian bangun di pagi hari, konsumsi daya baterainya hanya 2-3% aja. Oke, untuk menu kameranya di sini ada mode malam, bisa di 2 kali zoom in dan 5 kali zoom in. Kemudian sebelah kanannya di sini ada video yang dimana formatnya cuman ada dua, 1080 dan 720 yang masing-masing 30 fps. Bisa di 2 kali zoom in dan 5 kali zoom in. Kemudian sebelah kanannya ada menu foto, di sini ada HDR dan filter ya seperti biasa. Kemudian di sini coba kita lihat ada bingkai dan pengaturan waktu. Kemudian sebelah kanannya ada menu potret yang bisa efek bokehnya diatur sesuai keinginan kalian aja, semana bokehnya. Kemudian ada menu filter dan ada timer buat ngesutnya. Sebelah kanan ada selengkapnya, di sini ada selang waktu, pro, panorama, dan stiker seperti biasa aja. Untuk kamera selfie-nya, Oppo A18 dibekali kamera selfie 5 megapiksel saja. Megapiksel yang kecil, tapi kita lihat hasilnya. Gimana hasil selfie-nya? Kalian boleh nilai di kolom komentar. Untuk hasil kamera depannya menurut saya ini sih lumayan bagus. Untuk detailnya ya udah pasti kurang detail karena hanya 5 megapiksel saja. Untuk saturasinya standar, yang kurang hanya cutting potretnya, yang dimana beberapa kondisi cuttingnya kurang rapi. Tapi overall ini bagus dari hasil yang hanya 5 megapiksel aja. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080x30 fps karena formatnya cuma ada dua, 1080 dan 720 yang masing-masing 30 fps. Gimana hasilnya? Kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Nggak ada stabilizer, nggak ada OIS, nggak ada 60 fps. Oke, gimana hasilnya? Coba saya mau tes berjalan. Ini perekaman jam 9 siang, kurang lebih jam 9, jadi cahayanya agak terang ya. Coba saya mau membelakangi cahaya matahari, apakah backlight-nya lebih optimal atau biasa aja? Oke, kalau di sini hasilnya itu gelap, cuman nggak tahu kalau untuk hasil ekspornya gelap atau enggak. Untuk kamera belakangnya Oppo A18 dibekali dual kamera, 8 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera potret. Coba kita lihat hasilnya. Untuk hasil kamera belakangnya hanya 8 megapiksel, ini sih udah lumayan bagus menurut saya, apalagi dengan kondisi cahaya yang pas, maka hasilnya akan bagus. Hasil foto A18 ini tidak menawarkan hasil foto dengan warna yang ngejreng dan tingkat detailnya juga agak kurang. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080x30 fps karena formatnya cuma ada dua, 1080 dan 720 yang masing-masing 30 fps. Gimana hasilnya? Kalian boleh komen di bawah.
Dari semua spek yang saya bahas, gimana menurut kalian Oppo A18 ini yang dibanderol di harga Rp1.800.000? Apakah menarik? Walaupun ada beberapa yang kurang ya, salah satunya resolusi layar yang masih HD+, charger cuma 10 watt, hasil foto yang kurang detail atau speaker yang masih mono. Ini bisa dijadikan opsi untuk kalian yang masih bimbang. Tapi selain dari itu, Oppo A18 sudah dapat diandalkan dari segi kebutuhan nih, terutama di internalnya yang udah 128 GB. Dan refresh rate-nya mampu di 90 Hz yang bikin lebih smooth lagi layarnya. Chipset G85 yang lebih upgrade dari seri sebelumnya. Kalau hanya untuk sosial media sehari-hari, ini sih masih bisa diandalkan, kecuali daily yang berat. Ini kurang bisa diandalkan. Mungkin segitu aja pembahasan Oppo A18-nya. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.